Juventus berhasil mengalahkan Lazio 3-0 dalam lanjutan Liga Italia. Moiskin menjadi bintang dalam laga ini berkat sumbangan 2 golnya. 1 gol tambahan dicetak oleh Arkadiusz Milik. Juventus versus Lazio berlangsung di Allianz Stadium Senin 14 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan hasil ini Juventus berada di posisi ketiga dengan 31 poin. Lazio merosot ke urutan keempat dengan koleksi 30 poin. Chelsea menyedihkan, kalah melulu di Liga Inggris. Sang komentator terkenal Peter Drury sampai bilang kalau gaya baru bermain The Blues itu bernama depresi. 5 laga terakhir di Liga Inggris Chelsea gagal menang. Rinciannya 2 kali seri dan 3 kali kalah beruntun. Graham Potter's Chelsea is playing a new kind of crazy football called depressing, ujarnya. Chelsea kini sementara berada di peringkat ke-8 klasemen Liga Inggris sementara. Mereka mengoleksi 21 poin, minus 16 poin dari Arsenal di puncak. Rick Karsdorp disebut menjadi pemain AS Roma yang dicap pengkhianat oleh Jose Mourinho. Bek Belanda itu langsung meninggalkan AS Roma. Sikap Mourinho pada pemain yang membela Roma sejak 2017 itu kemudian berimbas. Karsdorp menurut beberapa laporan sempat digeruduk fans di kediamannya. Mantan pegawai Feyenoord itu memang sudah terusir dari skuad Serigala ibu kota. Jose Mourinho memang terkesan tidak lagi memberi tempat untuk Karsdorp yang meminta sang pemain meninggalkan AS Roma pada bursa transfer Januari. Bagi Antonio Rudiger, keluarga sangat penting. Bek Real Madrid itu mengungkapkan gaji pertamanya dihabiskan untuk membelikan rumah buat ayah dan ibunya. Rudiger terlahir dari keluarga berdarah Sierra Leone. Ia merintis karirnya dengan memperkuat tim-tim junior diantaranya Borussia Dortmund dan Stuttgart. Di klub yang terakhir disebut Rudiger mampu menembus tim utama pada 2012. Dari sini karirnya mulai menanjak. Setelah itu ia dibeli oleh AS Roma, melanjutkan karir gemilangnya di Chelsea dan saat ini berada di klub sukses Real Madrid. Penampilan meledak dari Alejandro Garnacho membuat klub lain mulai melirik. Namun, sebelum lirikan itu jadi godaan bagi sang pemain, Manchester United akan segera memberikan kontrak baru. Garnacho bersama Manchester United memang tengah jadi buah bibir di kalangan penggemar. 2 gol dan 2 asisnya dalam 5 laga terakhirnya berhasil menarik perhatian. Sebenarnya kontrak Garnacho di MU masih panjang, namun Manchester United memahami situasi yang tidak aman jika hanya berpegang pada kontrak yang sudah ada. Oleh karena itu, kontrak baru sedang dipersiapkan. Cristiano Ronaldo belak-belakan terkait hubungannya dengan Erik ten Hag. CR7 mengakui dirinya sudah kehilangan respek terhadap manajer Manchester United itu. Dalam wawancara dengan Piers Morgan Uncensored, Ronaldo mengklaim ada banyak pihak yang menginginkan dia hengkang dari MU. Dia amat sakit hati dengan itu dan merasa dikhianati. Manchester United mencoba memaksa saya keluar. Tidak hanya pelatih tapi juga berbagai orang yang ada di sekitar klub, ujar Ronaldo kepada Piers Morgan Uncensored. Saya merasa dikhianati, saya merasa beberapa orang tidak menginginkan saya di Manchester United. Tidak hanya tahun ini, tetapi juga musim lalu. Erik ten Hag menjadi sosok yang paling membuat Ronaldo kecewa di MU. CR7 sudah tidak lagi menghormati pria Belanda itu yang dianggap tidak respek padanya. Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada saya. Jika Anda tidak menghormati saya nggak bakal respek ke Anda. Cristiano Ronaldo menegaskan. Tidak ada empati yang diberikan kepada putri saya yang sakit. Mereka menjadikan saya sebagai kambing hitam, pungkasnya. Cristiano Ronaldo membalas kritikan Wayne Rooney kepadanya. Sebelumnya dalam sebuah wawancara, Rooney menyampaikan untuk Ronaldo, tundukkan kepalamu dan bekerjalah. Bersiaplah untuk bermain saat manajer membutuhkan Anda. Jika dia melakukan itu, dia akan menjadi aset. Jika tidak, itu akan menjadi gangguan yang tidak diinginkan, kata Rooney kepada Talksport. Komentar pedas Rooney rupanya membuat telinga Ronaldo panas. Ex-Real Madrid tersebut balik menyindir Waza yang notabene rekan timnya di MU pada periode 2004 sampai 2009. Saya tidak tahu mengapa dia mengkritik saya dengan sangat buruk, mungkin karena dia sudah mengakhiri karirnya dan saya masih bermain di level tertinggi, ucap Ronaldo dalam wawancara di Piers Morgan Uncensored. Saya tidak mengatakan bahwa saya terlihat lebih baik daripada dia, yang mana itu benar adanya, Cristiano Ronaldo menegaskan. Cristiano Ronaldo baru saja menyerang Manchester United dalam wawancaranya. Ini menjadi pertanda bahwa tidak ada cinta lagi di antara keduanya. Menurut Ferdinand, kisah cinta Cristiano dan Manchester United menurut saya sudah selesai. Saya rasa keduanya tidak mungkin bersatu lagi. Saya rasa klub tidak akan mempertahankannya dan dia juga tidak ingin kembali. Ini semua dibuat-buat untuk itu.
Alejandro Garnacho keluar menjadi pahlawan Manchester United. Golnya di menit akhir memastikan kemenangan 2-1 setan merah atas Fulham. Fulham versus MU tersaji di pekan ke-15 Liga Inggris dan digelar di Craven Cottage, London, Minggu 13 November 2022. MU sempat memimpin lewat gol Christian Eriksen di babak pertama. Fulham berhak menggigihkannya, bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di babak kedua lewat Daniel James. MU akhirnya menyegel 3 poin di masa injury time. Alejandro Garnacho menjadi pahlawan lewat golnya yang memastikan kemenangan MU menjadi 2-1. Arsenal menuju jeda Piala Dunia 2022 dengan akhir manis. The Gunners menang 2-0 atas Wolverhampton Wanderers lewat sepasang gol Martin Odegaard. Laga Wolverhampton Wanderers versus Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris digelar di Molineux, Minggu 13 November 2022, dini hari waktu Indonesia Barat. Keunggulan itu berhasil dijaga sampai laga tuntas, memastikan Arsenal kukuh di puncak klasemen Liga Inggris dengan 37 poin dari 14 laga. Mereka memimpin 5 poin dari Manchester City. Newcastle United sukses mengalahkan Chelsea 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Kemenangan ini memantapkan posisi The Magpies di 3 besar klasemen sementara. Bermain di St. James Park, Minggu 13 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Newcastle sempat minim peluang di babak pertama. Joseph Willock akhirnya memecahkan kebuntuan lewat gol spektakulernya pada menit ke-67. Liverpool meraih poin penuh di laga terakhir Liga Inggris sebelum jeda Piala Dunia 2022. 2 gol Darwin Núñez membantu The Reds mengalahkan Southampton 3-1 pada pertandingan di Anfield Sabtu 12 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Seluruh gol tercipta di babak pertama. Roberto Firmino membuka keunggulan Liverpool sebelum ditambah sepasang gol Núñez. Hasil ini membuat si merah naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 12 poin dari 14 laga. Ivan Toney sudah pasti kecewa gagal tampil di Piala Dunia 2022. Kekecewaan itu dibayar lunas saat Toney menumbangkan Manchester City lewat 2 golnya. Toney jadi starter saat Brentford melawat ke Etihad Stadium Sabtu 12 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan 2-1 ini sekaligus memberi kekalahan pertama untuk City di kandang musim ini. AC Milan berhasil mengalahkan Fiorentina 2-1 dalam lanjutan Liga Italia. Gol kemenangan Rossoneri datang di injury time lewat bunuh diri Nikola Milankovic. AC Milan versus Fiorentina berlangsung di San Siro Senin 14 November 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Rafael Leao membawa Milan memimpin di menit kedua, namun La Viola membalas di menit ke-28 lewat Anthony Barak untuk membuat skor 1-1 di babak pertama. Kemenangan Milan ditentukan oleh gol bunuh diri Nikola Milankovic. Milan pun menang 2-1. Ketajaman Edin Dzeko tak tergerus oleh umur. Ia kembali menunjukkan begitu mematikan di depan gawang usai bikin 2 gol saat Inter Milan menang atas Atalanta. Tahun mampu mengemas 9 gol di semua ajang untuk Inter. Tidak hanya itu, mantan penyerang Manchester City juga bisa menjadi pelayan yang baik dengan bikin 4 assist. Mantap betul Dzeko. Napoli memang bukan kaleng-kaleng musim ini. Kemenangan atas Udinese membuktikan betapa gilanya Il Partenope. Napoli melakoni laga terakhirnya sebelum jeda Piala Dunia 2022 dengan menjamu Udinese di Diego Armando Maradona Stadium Sabtu 12 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Napoli bisa menang dengan skor 3-2 dan mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Serie A dengan 41 poin unggul jauh di puncak. Paris Saint-Germain tampil dengan trio Kylian Mbappe, Neymar, dan Lionel Messi saat menghadapi Auxerre. Hasilnya Les Parisiens pesta gol 5-0.
Gol-gol PSG dicetak oleh Mbappe, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanchez, dan Hugo Ekitike. Kemenangan ini semakin mengukuhkan PSG di puncak klasemen dengan 41 poin. Bayern Munich menutup 2022 dengan berdiri tegak di puncak klasemen Bundesliga. Ini setelah di rutin menang 2-0 atas Schalke 04. Pada 42 dini hari waktu Indonesia Barat, Bayern mencetak gol di masing-masing babak dari Serge Gnabry dan Eric Maxim Choupo-Moting. Tambahan 3 poin ini membuat tim asal Bavaria itu kukuh di posisi pertama dengan 34 poin dari 15 laga. Kita berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.